Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu izin mempresentasikan proyek akhir kami yaitu implementasi data warehouse menggunakan SQL Server dan SSMS atau SQL Server Management Studio. Untuk anggota dari kelompok kami yaitu terdiri dari saya Dian Isnadi Suara dengan NIM 2051 dan Muhammad Abdillah Nuruddin NIM 2083 dan Nufi Irmansyah Adi Saputra 2058. Untuk yang pertama bisa dibuka share screen. Jadi untuk proses yang pertama kita akan merestore atau membuka database OLTP-nya atau database sumbernya. Jadi di sini ada dua SQL yang dibuka. Kita akan ekstrak, yaitu pertama ada NodeWin SQL, lalu yang kedua ada INSTS PubS SQL begitu. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan membuat sebuah database yang bernama Create Staging SQL. Nah, untuk create Staging SQL sendiri, di sini kita akan membuat sebuah database baru yang bernama staging, yang gunanya untuk proses ETL setelah dibuatnya database sumber tadi di awal begitu. Lalu selanjutnya untuk proses import data begitu, import data ke proses staging, kita menggunakan SQL yang bernama NodeWin Stage atau NRTW ND Stage SQL dan PubS Stage SQL begitu. Untuk yang selanjutnya setelah data yang ada sebelumnya NodeWin dan PubS setelah diimpor data ke staging, selanjutnya kita akan membuat data warehouse yang menggunakan script yang atau membuat atau create data warehouse SQL yang isinya yaitu adalah kita membuat database warehouse akhir yang itu isinya nanti berupa tabel dimensi dan fakta yang bisa dilihat itu ada menggunakan skema star. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan menggunakan SQL generate dim time atau dimensi waktu. Jadi ya untuk yang generate dim time ini sendiri itu kita akan membuat atau menggenerate dimensi yang dimensi waktu. Jadi di situ ada kita akan declare ada tanggalnya begitu dan memasukkan datanya tersebut ke tabel dimensi waktu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok lain. Ya, baik. Untuk selanjutnya itu adalah setelah kita mengenerate dimension waktu atau dimension time, maka selanjutnya adalah kita mengenerate atau mengcreate untuk bagian dimension location yang log. Nah, di situ dimension location kita membuat menggenerate untuk data di dalam database data warehouse seperti yang nama itu use PNDW, artinya semua yang ada di insert itu akan diinsertkan ke dalam uh, PMDW atau ke dalam dimensi data warehouse gitu di tab database data warehouse, di mana di situ akan menjelaskan ada memasukkan dim log ya, di mana mengambilnya itu dari staging customers dan staging stores berupa kolom city seperti itu. Lalu setelah kita membuat dimension log, selanjutnya kita akan membuat dimension customer. Nah, silahkan pindah ke yang customer. Nah, di situ di customer kita mengambil kolom dari staging customer dan staging stores dari database staging yang tadi sudah dijelaskan oleh kawan saya, dan mengambil dari staging customers itu adalah company name,
kolom company name, dan untuk staging stores itu mengambil kolom dari store name seperti itu, dan akan ditransformkan atau diekstrakkan ke dalam database PNBW. Lalu setelah customer, selanjutnya adalah yang terakhir adalah untuk fact database, fact table factless. Fact table factless bagian sales. Nah, sesuai dengan yang di soal, di mana ada beberapa kolom, di situ ada fact sales, terus ada customer key, ada CP key, ada sales key, sell date key, customer key, log key, quantity sold, dan total amount. Nah, itu semua diambil dari database, dari DB staging orders, staging order details, staging customers. Lalu juga diambil dari staging sales, staging titles, dan staging store. Nah, semuanya itu dimasukkan ke dalam PNBW. Bisa di-scroll ke atas. Nah, tadi. Jadi tahapannya untuk melakukan tadi sudah dibuat di awal, yaitu kita execute database Notewin, install PubSs, lalu kita membuat staging layernya dulu. Ya, setelah itu kita mengekstrakkan data dari Notewin dan PubSs tadi ke dalam staging layer, lalu dari staging layer kita membuat create data warehouse-nya dulu, meng-create kolom-kolomnya dulu, table-tablenya dulu ke dalam database data warehouse, di create DW, lalu kita membuat dimension-dimension table-nya, atau menginsertkan data ke dalam dimension table, seperti dimension time, dimension log, dimension customer, dan factless table berupa sales. Seperti itu. Nah, lalu untuk integration ke SSIS-nya bisa dijelaskan oleh kawan saya. Silahkan. Oke, yang selanjutnya mungkin kita akan masuk ke dalam proses ekstrak dari database Notewin dan database OOPS-nya untuk sebagai sumber data dari staging layer. Nah, yang pertama itu kita membuat sebuah file baru pada Visual Studio Code. Di sini kami menggunakan Visual Studio Code. Lalu kita awal-awalnya membuat new project. Nah, di sini kita menggunakan sebuah extension dari height flowing meter. Nah, extension menggunakan integration service project yang sebelumnya sudah di-download pada extension ini, manage extension, lalu kita search SQL Server. Nah, yang ini SQL Server Integration Service Project 2022. Setelah diinstal, lalu dipasangkan kepada Visual Studio Code, kita create project seperti tadi, new project, kita pilih untuk integration, integration. Pilih next, lalu kita masukkan nama projectnya. Lalu setelah kita meng-create, otomatis akan muncul Solution Explorer dari Integration Service yang di dalamnya ada project.params, ada Connection Manager, SSIS Package, Package Parts, Miscellaneous, Linked Azure Resource, dan di sebelah kiri ini ada Search SSIS Toolbox. Nah, di sini kita menggunakan bagian SSIS Package. Nah, di sini yang pertama itu kita akan mengekstrak to
staging layer kategoris. Caranya kita membuat new SSIS package. Nah, setelah itu ini file barunya package 1 untuk default name-nya. Mungkin kita bisa mengubahnya dengan rename dengan nama extract to stg kategoris untuk kategorisnya. Karena saya sudah buat, saya hapus saja. Nah, pada extract to kategoris ini, awalnya kita membuat data flow. Pada favorit ini, kita masukkan data flow, kita drop and drag saja, nggak apa-apa. Nah, sudah masuk data flow-nya. Nah, di sini kita klik pada data flow-nya. Nah, sudah masuk ke data flow. Yang pertama itu ada control flow. Lalu setelah kita klik data flow-nya, kita akan masuk ke data flow-nya. Nah, di data flow ini kita menggunakan source untuk data awalnya menggunakan OLEDB source. Kita drop and drag seperti tadi, karena saya sudah membuat, saya bisa saja. Nah, di dalam data kategoris ini adalah data awal sebelum kita masukkan ke staging layernya. Nah, pada connection manager ini, kita membuat connection pada SSMS tadi dengan cara new. Lalu bila belum ada awalnya, itu kita bisa klik new di sini, klik OK, lalu klik Microsoft OLEDB driver for SQL servernya. Kita klik OK. Nah, untuk server name-nya ini kita masuk ke dalam server properties yang ada pada SSMES-nya. Jadi kita klik kanan saja pada bagian desktop ini, kita properties. Nah, kita masukkan nama servernya ini, kita Ctrl C, lalu kita sebentar, Ctrl C, lalu kita masukkan ke server or file name, kita paste. Nah, untuk inisial katalognya kita pilih yang awalnya itu Northwind. Nah, setelah itu kita klik OK saja. Nah, akan muncul Northwind di sini. Terus kita klik OK. Win. Oke. Nah, karena tabel name-nya kita klik di karena kita ingin mengambil data kategoris dari Northwind, kita klik kategoris, lalu kita klik OK saja. Nah, setelah itu kita membuat output dari data kategori sini. Kan kita mau memasukkan ke dalam staging layer-nya. Caranya kita menambahkan di other destination, lalu di OLEDB destination-nya. Kita drop and drag saja, sudah keluar. Lalu kita double klik pada OLEDB destination-nya. Nah, untuk OLEDB destination-nya ini adalah tujuan dari data yang ingin kita masukkan. Jadi pada data kategoris yang bertempat pada node ini kita akan masukkannya pada staging layer untuk tipe data kategorisnya. Nah, kita mengisi OLEDB Connection Manager-nya itu dengan PN stage. Jika awalnya belum ada, kita bisa membuatnya seperti dengan yang sebelumnya. Seperti database Notewin, kita klik New. Oke, kita ubah dulu providernya menjadi Microsoft OLEDB Driver for SQL Server. Lalu server or file-nya kita isi dengan
nama server di SSMS-nya. Nah, setelah itu kita pilih yang PN Stage ini. Nah, setelah itu kita klik OK saja. Nah, setelah diklik OK, nanti akan muncul desktop PN Stage. Setelah itu klik OK. Nah, setelah klik OK, PN Stage. Sudah di PN Stage, kita pilih tabelnya. Pilih tabel di tabel STG kategorisnya. Nah, kita centang keep identity dan keep nulls-nya. Lalu kita masuk ke mapping. Nah, pada mapping kita bisa melihat data apa saja yang akan dimasukkan di staging layer-nya. Karena di staging layer kita hanya membuat dua kolom saja, kategori ID dan kategori name, maka pada database Nodewin awal itu kategori ID dan kategori name-nya itu akan masuk ke kategori ID dan kategori name-nya. Nih, input kolom kategori ID, destination kolom kategori ID, dan kategori name dan destination kolom kategori name juga. Setelah itu kita pencet OK. Nah, setelah selesai kita kembali ke control flow-nya. Nah, setelah itu kita tambahkan execute SQL text-nya dengan cara drop and drag di sini. Nah, sudah selesai. Kita drop and drag, delete, kita double klik. Oh, sebelum itu kita membuat sebuah arrow atau koneksinya dengan cara ini execute text-nya, ini data flow-nya. Nah, dengan cara diseret saja. Oke. Nah, pada execute SQL text-nya kita klik, lalu kita pilih connection. Di connection ini kita pilih PN stage. Nah, PN stage. Lalu pada SQL statement-nya kita gunakan truncate atau pembersihan data pada tabel staging layer kategoris. Setelah semua selesai, kita klik OK. Lalu setelah kedua execute SQL text dan data flow text-nya sudah terhubung, kita dapat mengklik start atau run untuk mengeksekusi SQL-nya. Kita start, yes. Nah, prosesnya ditandai dengan centang hijau ini. Nah, prosesnya sudah selesai, kita balik lagi ke dalam database-nya. Kita akan lihat pada database staging layer PNSTG. PNSTG ini lalu di tables di DBO STG categories. Kita klik kanan saja, lalu select top 100 row. Nah, datanya sudah masuk, ada kolom kategori dan kategori name di sini. Nah, itu untuk staging layer tabel kategoris. Kita stop dulu yang ini. Lalu kita melanjutkan untuk staging layer customer. Sebenarnya langkah-langkahnya hampir sama, namun data awalnya dan data akhirnya itu yang berbeda, itu yang membedakannya. Mungkin kita masuk ke data flow-nya. Nah, yang data awalnya itu dari data customer. Data customer ini dari database Nodewin, terus tabel customer.
Lalu klik OK, kita koneksikan dengan database staging layer. Kita cocokkan juga karena customer, kita klik customer juga. Mappingnya kita lihat di sini. Jadi di sini kita bisa lihat input kolom customer ID untuk destination kolom customer ID di staging layernya. Jadi di staging layer di sini kita hanya membuat 3 kolom, ada customer ID, company name, dan city yang kita ambil dari database Northwind customer. Jadi yang kita ambil hanya 3 di sini. Setelah itu klik OK. Nah, setelah terhubung antara dua database, yang pertama database Nodewin Customer dan database tagging layer customer, kembali ke control flow, lalu kita masukkan execute SQL text seperti database sebelumnya. Kita masuk. Nah, untuk connectionnya kita masih sama menggunakan database staging layer. Untuk perbedaan di sini itu pada SQL statementnya. Jadi kita hanya mengubah destinasinya menjadi staging layer table customer. Untuk awalnya masih sama, truncate table, lalu destinasi akhirnya staging layer customer. Kita klik OK. Nah, setelah itu eh, kita akan meng-run ini dengan start tadi. Nah, setelah startnya selesai, kita lihat di database-nya bagian customer. Bagian customer, select top 100, 1000 arrow, 1000 arrow-nya. Nah, di sini ada customer ID, company name, ada city. Kita masuk ini berarti database-nya, kembali lagi. Sebenarnya langkah-langkah untuk ekstrak ini hampir sama. Jadi pada kategoris, customer order details, dan orders produk ini database-nya dari Nordwind semua. Mungkin kita akan cek satu-satu saja. Nah, di sini kita masuk ke data flow, lalu ke data order detail. Ini awalnya, ini dari database Nordwind untuk tabel order detail. Lalu untuk destination-nya, itu ada database staging layer dan tabel order detail. Untuk mapping di sini ada pada database aslinya, Nodewin-nya itu ada produk ID, order ID, unit price, quantity, dan diskon. Jadi kita di sini hanya mengambil 4 saja. Kita diskonnya tidak mengambil. Kita klik OK. Kita kembali ke control flow, execute SQL text. Nah, di sini masih sama PN stage dan destination tabelnya yang berbeda saja. Di sini order details. Untuk yang awalnya masih sama, truncate table order detail. Oke, setelah itu kita run seperti tadi. Setelah di run, kita bisa mengecek pada database-nya order detail. Nah, di sini datanya sudah masuk. Dari ini dari database Nodewin tadi. Lalu order juga sama, kita cek dulu data flow text-nya, data orders-nya. Ini kita ambil dari database Nodewin, tabel order. Lalu kita koneksikan dengan database staging layer. Di sini destination OLEDP destination-nya itu database staging layer, terus tabelnya order, mappingnya kita mengambil di sini ada order ID, customer ID, order date, dan ship city dari database Nordwind order.
Setelah itu kita klik OK. Setelah lagi Setelah itu kita kembali ke control flow, lalu execute SQL text-nya, truncate table STG order. Nah, perbedaannya hanya di sini saja. Untuk tabelnya order, connection-nya masih sama, BN stage. Kita klik OK. Nah, kita coba setelah itu, sebelumnya di run dulu ya. Ini di run, setelah berhasil di run, kita cek pada tabel ordernya. Select tab browse. Nah, datanya sudah masuk di sini. Datanya sudah masuk. Lalu pada produk sama sebenarnya, dari database Nodewin juga. Dari database Nodewin, database Nodewin, tabel produk. Lalu kita destinasinya ke database staging layer. Untuk tabelnya products, mappingnya kita hanya mengambil produk ID, produk name, kategori ID dari database Nodewin. Dan itu terus masuk ke control flow, masukkan execute SQL text-nya. Nah, masih sama connectionnya PN stage, truncate table SDK product. Setelah itu kita run. Setelah di run kita bisa cek ini cek. Nah, oke, datanya sudah masuk di sini. Lalu, nah, untuk cell, extract to cells sampai stores dan details ini sebenarnya sama seperti yang database sebelumnya, cuma database awalnya kita ambil dari database PUBS. Nah, data sales ini diambil dari database PUBS. Kita buat connection. Jika tidak ada di sini, kita membuat koneksi seperti yang sebelumnya. Kita klik new, new lagi. Oke, providernya Microsoft OLEDP driver for SQL Server. Nah, lalu server or file name-nya sama seperti tadi. Ini ya, C. Nah, yang membedakan itu ada di initial katalognya. Jadi di sini kita memilih yang PUBS. Yang PUBS ini. Saya itu klik OK. Nah, setelah klik OK, kita pilih database-nya. Nah, database-nya di sini ada banyak. Karena kita mau mengambil data sales, kita klik DBO sales-nya. Klik OK. Nah, untuk database apa tujuannya itu kita staging layer masih di sama staging layer, cuma untuk kolomnya saja yang sales. Mappingnya kita mengambil ada store ID, order name, order date, quantity, payments, dan title ID. Oke, setelah itu control flow, masukkan executors-nya masih sama, hanya berbeda pada akhirnya, eh, destination table-nya. Ini staging layer sales sama. Setelah itu kita run seperti tadi. Kita cek datanya ada. Nah, datanya masih ada di sini. Lalu storage sama juga kita mengambil data dari database books, tabel storage dengan mengambil hanya store ID, store name, dan city-nya saja. Lalu title-nya juga di sini dari database book saja ada title ID, title, dan price. Oke, itu untuk proses
ekstrak dari database Northwind dan database Books yang kita ekstrak, masukkan ke dalam database staging layer. Lalu di sini eh, setelah membuat dan mengisi staging layer, kita membuat view. Di sini ada time sales, view location customer, view location stage, dan view order. Ini dengan cara SQL view. Nah, ini SQL view. Mungkin kita kecilkan dulu ini. Nah, jadi kita menguse PN State database staging layer, lalu kita create view tim sales as kita mengonvert dari date, ada order date, kita ubah namanya menjadi sales date dari from staging layer sales. Jadi create view ini dibuat dari eh, table staging layernya. Jadi dari table staging layer sales yang ini. Di table staging sales ini kita convertnya menjadi view time sales yang di dalamnya ada date, order date, store ID, quantity price, from title, dan lalu ada create view order. Nah, jadi create view order ini dari database staging order. Staging order ini kita mengcreate view-nya, view of view orders. Lalu create, jika SQL sudah selesai, kita dapat mengklik execute, lalu terbuat di staging layer view ini time sales, lalu view order. Kita coba lihat. Select row, select row. Nah, ini ada hasil view-nya yang di dalamnya ada order name, order date, quantity, payments, title ID, sales date, customer key, log key, sales mode, from, PN state. Nah, itu di dalamnya ada ini. Lalu yang selanjutnya ada order tadi. Nah, di dalam order ada ini, order ID, customer ID, order date, ship city, sales date, customer ID, log key, quantity mode. Lalu kita membuat view yang selanjutnya, itu ada view 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 ini view themselves yang tadi sekali query. Nah, ini view yang ini, jadi kita membuat create view location states dari staging layer stores. Lalu kita membuat juga view location customer dari tabel staging layer customer yang di dalamnya ada. Nah, di dalamnya itu ada customer ID, component name, city, lalu ada ID convertnya, company convert, city convert, lalu location stage-nya. Nah, di dalam location stage-nya ada store ID, store name, city, ID convert, ini ID convert dari store ID, store name convert ini dari convert dari store name-nya, dan city convert ini convert dari city-nya. Nah, setelah kita membuat view-nya, kita lalu masuk ke dalam proses load-nya.
Nah, itu kita pada yang pertama ada load to dim customer. Nah, di sini load dim customer. Pada awalnya kita membuat data flow task. Sama seperti tadi, kita drag and drag di sini, lalu kita masuk ke data flow task-nya, lalu kita masukkan eh, seperti tadi, data awalnya itu dari mana? Data awalnya yang awal itu ada customer, caranya masih sama, kita membuat other source, oleh DB source, lalu klik STK customer, PN stage, DB customer, klik OK, lalu kita menambahkan sebuah eh, cara atau yang view tadi di awal kita masukkan pada lookup ini. Jadi istilahnya membaca dokumen sebelum memasukkan di dimension table-nya. Lookup ini terdapat pada common lookup, drop and drag saja, seperti ini. Jika sudah, hubungkan staging layer customer dengan lookup-nya. Nah, pada ini kita pilih full change oleh DB Connection Manager, lalu yang ini kita pilih bawah sendiri. Nah, pada connection, kita PN stage, lalu view location-nya. Kita pilih view location customer-nya. Lalu kolomnya di sini kita tambahkan tadi yang awal itu ada ID convert dan company convert-nya. Itu ah, ini awalnya tadi kedua data ini tidak terhubung ya. Kita dapat mengklik kanan pada database yang ini, lalu edit mappings. Kita masukkan untuk awalnya customer ID dan lookup kolomnya customer ID, klik OK saja. Itu OK, setelah itu klik OK saja. Nah, setelah klik OK, kita lalu memasukkan slowly changing dimensinya pada komen tadi. Slowly changing dimension kita masukkan, cek, kita double klik, nah kita klik next. Nah, ini dia untuk eh, destinasinya itu kita akan memasukkan data-data tersebut ke dalam data warehouse-nya. Ini kita, kalau nggak ada, kita seperti tadi koneksinya. Karena saya sudah ada, mungkin lanjut ke tabelnya. Table of view-nya ini kita pilih dim customer. Nah, setelah itu kita company name, masukkan company convert-nya dan customer ID-nya kita masukkan ID convert. Ya, itu business keys, kita type ID-nya kita pilih yang business keys juga, ID convert, kita next. Nah, di sini untuk dimension column cast names itu kita change type-nya, change yang kedua ini, change. Kita next, kita next saja, lalu kita next. Nah, itu kita finish. Nah, otomatis setelah kita klik finish tadi akan membuat insert destination oleh DB command dan oleh DB command 1. Nah, lanjut ke STG stores-nya. Caranya masih sama seperti tadi, oleh DB Connection Manager-nya PNStage. Untuk tabelnya saja yang beda, storage, kolomnya ini, lookup-nya oleh DB Manager, connection-nya ada view location stage, oke. Setelah itu slowly changing dimension, kita tambahkan juga. Next.
Nah, ini ada tadi untuk PNDW, untuk dim customer, untuk name convert, dengan ID convert, customer ID, business key, next. Nah, ini customer key-nya dengan change type-nya changing. Next, 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 finish. Nah, otomatis akan terbuat juga destination, oleh DB command, dan oleh DB command. Tiga. Nah, setelah membuat kedua flow ini, kita bisa mengrunnya untuk memasukkannya ke dalam database yang SSMS tadi. Setelah itu kita bisa cek saja, kita cek pada data warehouse, kita cek pada data warehouse-nya. Nah, ini yang dim customer tadi, kita select row. Nah, sudah masuk customer key, customer name, dan customer ID. Setelah itu kita membuat load to dim location. Sebenarnya caranya masih sama, namun di sini itu data awalnya dari database tagging layer storage dan database tagging layer customer. Setelah itu, setelah kita membuat seperti tadi, kita cek dim load, kita set terus. Nah, kita ada city key, city name, dan location key. Nah, yang di WO dim time ini, kita tidak memerlukan database dari staging layer. Jadi ini kita langsung membuat query-nya untuk yang dim, seperti tadi, dim time. Nah, karena dim time ini jadi tidak mengambil database dari staging layer, jadi otomatis akan masuk dari dim time tadi. Select terus. Sudah masuk. Ini dari database warehouse-nya ada dim customer, dim low, dan dim time. Ada fokus juga. Mungkin itu saja proses extract, transform, dan load dari kelompok kami. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada kata tambahan. Udah aman. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya kembalikan ke rekan saya. Baik, mungkin tadi adalah presentasi hasil proyek akhir atau tugas kedua dari mata kuliah Data Warehouse dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.